Perkenalkan, nama saya Rekira Abu Atiku dengan STB 077. Kali ini saya akan mengerjakan praktikum packet tracer modul 11.5.5 dengan objektif sebagai berikut. Kita akan membuat desain skema subnet terhadap jaringan IP versi 4, lalu akan mengkonfigurasi atau mengatur perangkat-perangkatnya, lalu melakukan tes pada jaringan yang sudah dibuat. Oke. Selain itu, di sini saya sudah mempersiapkan tabel-tabel yang perlu diisi, addressing table dan subnet address di sini, sehingga lebih mudah diakses. Oke, kita mulai. Yang pertama, membuat subnetnya, membuat skema subnetnya. Oke, pada sebuah skenario kita diharuskan untuk membuat beberapa subnet dari alamat jaringan ini 192.168.0.0 dengan prefiks 24. Jadi berikut syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatannya. Ada subnet pertama. Subnet pertama ini terdiri dari jaringan LAN A yang membutuhkan minimal 50 host IP address. Sedangkan subnet kedua terdiri dari jaringan LAN B yang membutuhkan minimal 40 host IP address. Nah, bagian C juga kita diharuskan untuk membuat 2 buah subnet tambahan yang belum digunakan. Nah, nanti yang rencananya akan digunakan untuk perluasan jaringan. Oke. Untuk bagian D, E, F, kita langsung saja masuk ke dalam pembuatan subnet address-nya. Oke, jadi sebelumnya kita gunakan jaringan ini ya. Alamat jaringan ini 192.168.0.0. Nah, namun terlebih dahulu kita perlu memilih metode subnet yang akan kita gunakan, karena kita juga membutuhkan berapa total subnet, juga berapa minimal host untuk tiap subnet, sehingga jaringan yang dibuat lebih efisien. Nah, di sini ada sebuah tabel dengan masing-masing subnet mask. Jadi kita akan memilih subnet mask yang mana paling cocok untuk skenario yang sedang kita kerjakan. Nah, di sini masing-masing terdapat prefix length-nya. Di sini terdapat daftar jumlah subnetnya dan jumlah hostnya. Tadi kita butuhkan 1 buah subnet untuk switch LAN A, 1 buah subnet untuk switch LAN B, dan 2 buah subnet tambahan, sehingga kita butuh total 4 subnet. Nah, di sini sudah terdapat subnet mask yang memiliki 4 buah subnet. Selain itu, kita bisa lihat di sini masing-masing subnet dapat memuat 62 buah host IP address. Sedangkan tadi kita butuh minimal 50. Jadi kedua bagian ini sudah memenuhi dari syarat yang ditentukan, sehingga kita bisa memilih subnet ini sebagai subnet yang paling cocok. Oke, langsung saja kita isi. Prefiksnya tadi 26. Tunggu. 26. Sedangkan subnet masknya 255. Oke. 255.255.255.192. Ini akan dipakai untuk semua subnet address ya.
keempat subnet address, 26, itu pun ini. Oke, jadi untuk subnet mask ini, mana tadi? Untuk subnet mask ini kita dapat memilih 60 buah, sebenarnya 64 total IP address, itu sudah termasuk IP address host dan IP address khusus, 64 totalnya. Jadi tiap subnet akan memiliki jangkauan IP address dari 64 buah total IP address termasuk IP address host dan IP address khusus. Jadi untuk tiap jaraknya, subnet pertama akan mulai dari IP address 192.168.0.0 sampai .63. Nah, sedangkan subnet kedua akan mulai dari .64 dan seterusnya. Jadi di sini 64, di sini 128, dan subnet keempat akan mulai pada 192. Jadi di sini subnet address ini akan menjadi alamat utama dari masing-masing subnet, yaitu IP address subnet pertama akan digunakan sebagai alamat dari subnet itu sendiri. Nah, selanjutnya kita sudah mengisi semua subnet address. Selanjutnya kita akan mengisi tabel bagian atas ini dengan menggunakan step 2. Jadi pada bagian A kita akan menambahkan, memasukkan, memilih IP address dan default gateway dari tiap-tiap device ya, tiap-tiap device. Jadi device pertama yaitu mulai dari sini saja. Use the first address for the customer router interface connected to LAN A switch. Jadi kita akan menggunakan host address pertama. Host address itu dimulai bukan yang paling pertama, tapi mulai dari yang kedua dari tiap total jumlah address yang ada. Jadi misalnya ini untuk alamat subnet, maka host IP address yang pertama adalah .0. Jadi di sini akan diisi dengan .1 ya. Setelah .0 ada .1, itu merupakan host IP address pertama. Nah, untuk subnet kedua, yaitu interface kedua dari custom router ini, tentu saja IP host address setelah 64 ada 65. Masukkan 65. Oke, subnet masknya sama dengan yang di atas. Dan sepertinya semuanya akan menggunakan subnet mask yang sama. Oke, untuk default gateway-nya tidak diisi. Nah, selanjutnya use the second host address, alamat host yang kedua untuk switch ini. Oke. Alamat host yang kedua ada, tentunya ini ditambah 1 ya, yang menjadi 2, terus ini menjadi 66. Untuk default gateway-nya akan menggunakan alamat dari router. Jadi yang ini. Oke. Selanjutnya untuk tiap-tiap PC, use the last host address terakhir.
Oke, jadi host address terakhir kan dari 0 sampai 63, tapi sedangkan 63 digunakan untuk broadcasting ya, merupakan IP address khusus, sehingga kita gunakan 62. 63 kurang 1, 62. Kita copy, ganti 62, begitupun untuk subnet kedua. Akan menggunakan bukan 127, melainkan 126. Oke, untuk default gateway-nya sama. Nah, untuk semua tabel sudah terisi. Oke, baik. Semua tabel sudah terisi. Kita mulai konfigurasinya. Oke, pada konfigurasi step pertama, kita akan konfigurasi customer router. Terlebih dahulu kita pilih customer router, masuk ke tab command line interface. Di sini enter. Kita masukkan command enable. Setelah itu kita akan masuk ke mode konfigurasi dengan menggunakan configure terminal. Nah, setelah itu kita pilih router yang mana, dengan tentu saja dengan yang menggunakan nama customer router, gunakan hostname customer router. Kita masukkan apa tadi? Kita masukkan secret passwordnya dengan menggunakan enable secret kelas 123. Ntar selanjutnya masukkan command line control, lalu kita masukkan passwordnya. Di sini passwordnya adalah Cisco 123. Baru login. Oke. Nah, setelah itu kita akan konfigurasi tiap-tiap interface dari customer router ini dengan memasukkan IP address dan subnet mask, yaitu dari sini ya. Untuk interface pertama, yaitu subnet pertama, kita masukkan ini dan subnet masknya yang ini. Oke. Untuk konfigurasi interface-nya kita gunakan interface. Nama interface-nya yaitu G0/0. Oke. Setelah itu kita masukkan IP address-nya. IP address apa tadi? Ini 192.168.0.0. Ini adalah IP address dari ini dia ya. Ini IP address-nya .1. Ini adalah alamat subnetnya, ini alamat dari interface-nya. Setelah itu spasi masukkan subnetnya yang sudah kita tentukan tadi, 255.255.192. Enter. Oke, setelah itu kita aktifkan dengan menggunakan no shutdown. Oke, selanjutnya kita atur interface yang kedua, yaitu G01. Kita masukkan IP address-nya
IP address G01 tadi yaitu 65. Oke. Lalu subnet masknya sama. Kita aktifkan no shutdown. Oke. Setelah itu jangan lupa, seharusnya itu sudah semua sih. Setelah itu save the running configuration to startup configuration file. Kita bisa save dengan menggunakan command N. Enter. Oke, kita sudah bisa close. Selanjutnya configure the two LAN switches. Oke, kita mulai dengan cara yang sama. Pilih command line interface. Terlebih dahulu kita enable. Enter. Enable. Masuk mode konfigurasi. Configure terminal. Oke, kita tambahkan IP address-nya. IP address dari LAN switch A 192.168.0.2. Ya, sebelumnya kita perlu memilih interface mana. Interface-nya ya, yaitu VLAN 1. Ya, interface ini VLAN 1. Oke. Lalu kita masukkan IP address-nya. 192.168.0.2 spasi subnet masknya 255.255.192. Enter. Oke, selanjutnya kita simpan no shutdown. Kita lanjutkan dengan memasukkan default gateway-nya. Ini kita disuruh juga memasukkan default gateway-nya. IP default gateway 192.168.0.1 yang ini kan IP address dari interface pertama. Enter. Lalu kita simpan dengan menggunakan N. Oke. Lakukan hal yang sama untuk LAN B. Masuk saja. Langsung enable configure terminal. Oke. Interface-nya sama, VLAN 1. Konfigurasi IP address-nya. IP address 192.168.0.66 ya. Ini IP address-nya 66. Spasi subnet mask-nya 255.255.192. Sudah benar? Sudah benar. Selanjutnya simpan no shutdown. Oke. Masukkan IP default gateway-nya. Default gateway 192.168.0.65 ya. Default gateway-nya ini. Dari G01, interface G01. Enter. Lalu simpan. N. Oke, seharusnya sudah bagus. Ini. Yang terakhir kita perlu configure IP address dan subnet mask juga default gateway dari PCA dan PCB. Kita bisa klik saja langsung masuk ke desktop IP configuration. Di sini kita bisa langsung salin saja
Ctrl C, IP address, Ctrl V, subnet masknya ada apa? Ini PCA kan? 192.168.0.62 kan? Yes, dan subnet masknya begini. Default gateway-nya ya tadi 192.168.0.1. terusnya ini semua 192 ini 192. Ini seharusnya ini sudah benar. Oke. Lalu hal yang sama dengan PCB, IP configuration 192.168.0.126. subnet masknya 192. Oke, selanjutnya default gateway 192.168.0.65. Oke, itu semuanya. Oke. Sini bisa dilihat compilation sudah 100%. Sekarang kita coba tes dengan menggunakan ping command. Oke. Coba kita bisakah PCA berkomunikasi dengan default gateway? Coba kita tes. Kita masuk ke command prompt. Gunakan command ping ya. Ping apa IP address dari default gateway-nya dari PCA, yaitu ini kan 01.192.168.0.1. Nah, ini ada reply, artinya berhasil ya. Selanjutnya kita coba default gateway dari PCB. Ping 192.168.0.126. Bukan 65. Ini default gateway-nya ya. Enter. Oke, ada reply juga. Terus pertanyaan ketiga, apakah PCI bisa berkomunikasi dengan PCB? Ya, untuk berkomunikasi kita perlu masukkan IP address dari PCB di sini. Kita ping IP address dari PCB 192.168.0.126 ya. Kita enter dan ya, berhasil. Jadi itu saja. Jadi demikian praktikum contoh pengerjaan dari modul 11.5.5 packet tracer dari saya. Sekian, terima kasih. Ini bisa dicek resultnya, berhasil semuanya centang. Oke, terima kasih.